Mari kita jalan keliling Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, pesona tak terkira. Gunung, laut, dan pantai, budaya nan kaya, di Doyan Plesiran semua terasa sempurna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama kita jelajah indahnya alam ini. Doyan Plesiran Nusantara penuh cerita. Ayo ikuti terus petualangan kita. Setiap tempat punya kisah yang belum pernah terungkap, dari kota kecil hingga desa yang sepi. Kita rekam semua untukmu para sahabat. Di layar kaca kita berbagi inspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama kita jelajah indahnya alam ini. Doyan Plesiran Nusantara penuh cerita. Ayo ikuti terus petualangan kita. Dari utara ke selatan, barat ke timur, keindahan alam, seni, dan budaya kita. Jangan lewatkan setiap momen yang seru. Doyan Plesiran hadir untukmu selalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Doyan Plesiran Nusantara. Dan di video kali ini saya akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Kelud. Gunung Kelud ini berada di perbatasan antara Kediri dan Blitar. Dan di sini saya akan ambil jalur pendakian via Blitar, tepatnya yaitu via Karangrejo. Oke, ini adalah base camp pendakian Gunung Kelud via Karangrejo. Untuk parkir di area base camp ini udah dipadati oleh kendaraan roda 2 atau motor ya teman-teman. Jadi untuk kendaraan roda 4 atau mobil itu bisa diparkir di samping base camp, di depan rumah warga. Dan kebetulan pemiliknya ini merupakan salah satu pengurus base camp juga ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman area parkir untuk mobil ya, di depan rumah warga. Dan parkirkan kendaraan, kita akan langsung menuju ke base camp ya teman-teman untuk registrasi pendakian ke Gunung Keludnya. Halo. Halo. Nih bapak-bapak base campnya nih. Selamat datang di base camp kami. Base camp kami. Lampu nempan. Oh ya. Offline. Offline. Jam 7.01. Sapratan parfum ini golek tawone ngetutne piye iki? Bapak. Gak boleh merah. 721. Ini yang online. Oh. Oh iya, Bungkuran. Bungkuran. golek 300 apa ya nek? Muncul. Laptop jam 9 pagi. Dan ini adalah rute pendakian Gunung Kelud via Karangrejo. Oh ya, jika teman-teman ingin tektok, ini batas pendakian berangkatnya yaitu pukul 9.00 ya teman-teman. Setelah pukul 9, kita dilarang untuk melakukan pendakian secara tektok, kecuali mau camping dan ataupun menggunakan jasa guide itu boleh ya. Di atas Mobil zaman pendek kan tinggi. pendek. Oh, pendek, kalau pendek di sana dulu ojek aja Pak. Ojek berapa? Ojek 70 PP. Di sana kan ojek aja. Oh, PP. Ya. Di
disarankan ojek aja Itu sekali daripada bayar apa nanti? ya langsung bayar sama tukang ojek itu. Nanti berarti ditungguin apa gimana? Iya, Pak? enggak, otomatis kan nanti sama Oh. dikasih ID card. Oh, jadi bebas nanti pulangnya Mbak ya? Iya, dikasih ID card nanti mulai pos 4, sebelum pos 4 sama WA apa telepon. Nanti Pak saya Ada sinyal? ada. Pak saya turun baru diambil. Jadi berapa registrasinya per orang? Empat Barangnya sama kayak. Iya, Pak. plus mobil 20 berarti 60. Mas, dalamnya goreng. Satu orang 10.000 guys, mobilnya 20. Wakilan satu nama. Yo. Dari kota? Rame ya Pak hari ini ya Pak? Lumayan ramai. Udah banyak Pak? Ke atas udah banyak? Sekitar 350. Oh, buset. Kurang lebih sekitar 350 hari ini. Banyak juga ya? Ya guys, Bu, bayar air ini Pak Sus. Sus. per orang 70 ya, jadi 280 orang per. Enak tuh. Nih ID card-nya nih. ID card. Ini nanti dijemput lagi berarti? Nanti jemput. Oh, WA ke nomor ini ya? WA aja. satu lagi berarti. Satunya langsung aja perwakilan. Aku jenengno sapa nah aku kan rung enek ono. Perwakilan aja nggak apa-apa perwakilan. Ini Samsuri yang mana? Saya. Oh, Bapak. Jeneng sapa arep sapa jenenge kok? Saya. Dan tarif ojek dari Basecamp menuju pos 1 yaitu 70.000 per orang ya teman-teman, itu udah tarif pulang pergi. Nah, jika teman-teman membawa motor itu bisa langsung dibawa sampai ke pos. Tapi kalau nggak berani, teman-teman juga bisa memakai ojek motor. Nah, kalau membawa mobil sih saya sarankan untuk pakai ojek ya teman-teman, karena sayang nanti pas mau sampai ke pos 1 itu katanya tanjakannya lumayan ekstrim. Jadi nyari aman mending naik ojek aja ya teman-teman. Untuk estimasi perjalanan dari Basecamp menuju pos 1 itu menggunakan jasa ojek sekitar 15 menit ya teman-teman kurang lebihnya.
Oh ya, bangunan ini dulunya adalah tempat base camp lama ya teman-teman. Jadi dulu registrasinya di atas, nah sekarang pindah ke bawah ya. Dan ini adalah pos 1 ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 bisa diparkir di sini ya. Dan untuk jasa ojek juga nyampe sini ya teman-teman. Kasih banyak ya Pak. Ini langsung nyampe pos 1 aja nih. Mantap. Ini kok pos 1? Iyalah. Saya udah di daftar dulu lah, istirahat dulu. Kenapa? Hujan, terus hujan nih lumayan beberapa hari ini. Ini Yang pendakian kita biasanya khawatirkan itu turunnya. Yo, yang penting sampean cepat muncak. berapa jam sih Pak? 3 jam? 3 jam dari sini pokoknya jalannya santai terus, tidak banyak istirahat. Mudah-mudahan tidak cepat. Sudah pokok-pokok itu. Ya. Hei Pak, naik dulu Pak. Ayo, hati-hati ya. Dadah. Foto dulu guys. Nomornya base camp sudah gimana? Iya, sebelum kita melakukan pendakian pagi hari ini, kita berdoa masing-masing menurut keyakinan. Berdoa mulai. Doa selesai. Gunung Kelut. Yeay! Start pendakian mulai 7.55. Estimasi itu 3 jam. Berarti jam 11 harusnya udah nyampe ya. Tapi lihat aja nanti bisa aja jam 12, jam 1. Start pendakian dari pos 1 menuju pos 2 ini treknya relatif landai ya teman-teman. Tanjakannya ini belum kerasa, masih enak ya treknya. Becek lagi. Kemarin hujan es, terus puting beliung katanya kena 3 desa. Setelah jalan kurang lebih 15 menit, ini treknya sudah mulai agak menanjak dan udah ada bebatuan. Kanan dong. Karena ini habis hujan, jadi ini tekstur tanahnya agak lembab dan bebatuannya juga lumayan licin ya. Jadi hati-hati saat mendaki di musim hujan. Kita mau lari guys, running ceritanya. Tuh, running trail. Ada. Aduh. Hah. Udah habis. Udah. Bawa sepeda juga gak apa-apa loh Mas. Bawa sampai ke situ. Waduh, enggak Mas. Lebih berat. Nek mudun ra apa-apa Mas. Sampai pos 2 837. Berarti 40 menit lah kurang lebih. Pos 1 ke pos 2. 40 menit. Dari pos 2 masih landai jalannya.
warung enggak? Wonten bisa Pak, sekarang nek warung. Kok tak tekonane. Pos 3 udah kelihatan. Mau running. Iya, ada toilet ternyata di sini. Nih, ada toilet, guys. Loh. Toilet. Tapi saya nggak mau nge-shoot, takut ada Ya, jadi ya balik lagi. Nggak tahu. Mahesa Suro tuh namanya. Pos 3. Kita udah di pos 3 guys, sampai di pos Mahesa Suro. Woi, Anterin atuh, Kak. Nyampe pos 3 jam 9:05. Pos 2 ke pos 3 30 menit ya, guys. Kelut apa salak? kelut sih. Kelut apa salak? Kelut. Bukan ekstrimnya. Ini Kelut Nggak apa ngerti. salak? Soalnya belum pernah jadi nggak tahu. Ini mah nggak Ya punya wis. pendirian. Kelut. hujan nih. Kok hujan sih? Iya. Widih, hujan. Puncaknya sing di Mas. Ini arah menuju puncak. Turunan dulu. Pos 3 ke pos 4 turunan. Habis itu katanya tanjakan ekstrim. Pakai tangga. Dikasih manis dulu. Biar nggak selalu pahit. Guys, kita mau ke sono no. Yang lancip itu tuh. Set, set, truk. Setruk. Yang lancip. Ke puncak Kelud. Semoga aja cerah ya. Sebelah sini cerah. Ke sono mendung. Nanti pas kita nyampe sono cerah. Ada pohon jambu nih. Kalau lapar bisa ngambil jambu di sini. Ya apa? Ambil jambu. Mau nggak? Ambil itu ada satu tuh. Enggak. Kecil. Tuh ada jambu. Takut pendakinya kelaparan. Nih jambunya nih. Mana? Ini. Iya itu pentil tapi kecil. Itu banyak noh. Jambu Noh, banyak noh. Banyak coy. Iya banyak. Wah, di Gunung Kelud ada jambunya. Tuh, Banyak sekali. budidaya jambu. Daun jeruk enak, seger. Baik ngusir setan, kan kamu kesetanan. Kecil-kecil ya. Ini jambu gunung namanya. Iya. Enggak ada yang punya. Kita udah bayar retribusi. Yang punya Gusti Allah. Itu ada matang satu, mau nggak? Apanya? Jambu itu loh. Iya tuh. Ada di Tapi sini. susah loh. Sono. Iya. Ini tasnya lepas dulu. Ini Om Mujab mau ngambil jambu dulu. Nggak nyampe. Tapi dia nggak nyampe. Anu mewe tadi digelantungi. Nah. Ide atuh, ide. Tapi hese deh. Kanduli. Wah, dapet dia. Dapet jambu. Wow. Wow. Dapet jambu di Gunung Kelud. Jambu men. Jambu Gunung Kelud ya, Kak? Udah mateng men. Coba lihat. Kita berburu jambu. Di Gunung Kelud nih ada jambu. Udah mateng men. Coba kita tes. Buka. Buka. Merah cuy. Jai, Wih. sedap. Wih. Sayang tuh. Belahin atuh. Aku nggak mau. Dibelah mang, dibelah. Itu ada mangga, tapi nggak ada buahnya. Bolang sih, bolang. Ada anak. Ngajak di tanemin kayaknya. Ada pohon durian nih.
daripada gersang. Di Gunung Kelut ini banyak pohon buah-buahan. Lumayan coy, biar cerah. Tuh ada mangga. Nah ini keranya. Masih berbuah kecil. Mangganya masih pentil. Pentil. Ada pohon tumbang guys. Sok-sokan anjir. Pohon tumbang. Ya nggak apa-apa. Mau dinaikin lagi tuh kan, jadi jatuh. Iya ya. Kita nyampe pos 4 guys. Kita udah sampai pos 4 di Pusparani. Ada mata air. Oh di sini tuh tempat camp. Ada mata airnya. Pos 4 ini merupakan area camp buat teman-teman yang ingin ngecamp dan ngetektok, dan merupakan satu-satunya pos yang ada sumber mata airnya. Ini ada suci-suci juga. Iya, Dewi Kili Suci. Ambil sini doang. Yang dia buat Dan ini dia jalur menuju ke sumber mata air ya teman-teman. Mendingnya ambil. Kita mau mengambil air di mata air. Kayaknya jauh. Di sana mas. Coba lihat jauh nggak? Kalau jauh aku balik lagi. Duluan aja. air Dewi Kili Suci Mau survei. di pos 4 Gunung Kelut. Itu jalurnya nih. Udah. Lumayan susah. Jadi nggak kak? Males deh. Ini bawa aja. Ini treknya pakai webbing guys. Tiu. Bocor guys. Mas Mujab, bohong anjir. Di prank dia. Hati-hati guys, ini lumayan. Di wangi. Wah anjir jauh nemen. Itu di situ. Dia mau turun ke mata air. Kalau saya nggak mau, Kenalan. kita trek mata ekstrim coy. Tuh sono. Jauh nemen anjir. Masukin. Karena setelah jalan kurang lebih 15 menit tapi sumber mata airnya belum kelihatan, maka di sini saya putuskan untuk nggak turun ya. Jadi Mas Mujab doang yang akan turun untuk survei ke mata air. Turun ke mata air. Dan untuk jalurnya sendiri ini cukup ekstrim ya teman-teman. Dan sepertinya jalur ini juga jarang dilewati oleh manusia ya. Males ekstrim. Sana. Tadi dari tempat camp ke sini aja udah 10 menit, ditambah ke sana lagi 15 menit lah. Ono. Padahal dia bawa tas itu nggak dititipin dulu aja ke Buluk. Masih ke sono lagi kan. Nah buat teman-teman yang ingin mengambil air di mata air Dewi Kili Suci, bisa dipikir-pikir terlebih dahulu ya, karena ini jalurnya seperti ini. Dan ternyata dari area camp juga lumayan jauh, jalan sekitar 30 menitan ya teman-teman, dengan jalur yang cukup ekstrim.
Dan menurut saya itu kurang rekomen ya. Perjalanan jauh banget guys dari mata air. Sampai ke pos 4. Nggak worth it sih. Nyampe dia mana videonya? Kalau untuk ngambil air segini tuh nggak worth it. Effortnya terlalu besar. Jauh banget. Jauh banget. Gimana guys 2 kali kesan-kesannya lipatnya jalur ini. ke mata air Dewi Kili Suci? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan mata air itu? Sudah. Kayak gini. Nggak worth it untuk air segini. Oke, setelah tadi sempat melipir dulu ke sumber mata air Dewi Kili Suci yang lumayan lama ya, sekitar 30 menitan. Lalu kita akan lanjut lagi dari pos 4 menuju ke pos 5 yang katanya jalurnya ini akan lebih ekstrim ya. Treknya mulai menanjak nih. Ada kali ke-1 wedding. Tapi ini kalau untuk TikTok worth it. Nggak mampu. Ayo. Ini tali pertama, masih ada 4 tali lagi katanya. Aduh. Bolehkah sejenak aku bersandar? Enggak. Di pundak dulu. Jadi yang tenda belakang itu. Tuh udah ada tangga kelihatan. Udah ada tangga guys, kelihatan nih. Nah, jadi trek dari pos 4 itu nanti kita akan ketemu 5 tangga. Naik dan satu-satu. ini tangga pertama ya teman-teman. Kita mau naik di tangga pertama. Ini aja cuma ditanam dulu. Licin guys, hati-hati ya. Wih, udah ditaliin. Ya tapi diinjak berasa merosot. Ica mesti getar-getar sumpah. Masukin aja itu. Sini. Latihan sejenak lah. Sini ada 2 jalur. Ini kiri. Jalurnya tidak meyakinkan. Ini Jadi kita ke kanan. Jalannya lebih jelas. Kayaknya ini jalur lama ini. Ya, sini ya. Nah, ini dia teman-teman tangga kedua. Tangga ke-1 ke tangga kedua itu paling jalan kaki sekitar 10 menit ya.
Jalurnya ini bergantian ya teman-teman karena ada tangganya. Jadi dari pos 4 menuju ke pos 5 itu lumayan cukup lama ya karena jalurnya bergantian. 3. Masih ada 3 tangga lagi. Bukannya 2? Hah? Tadi 1, 2, 3. Emang 6? Ya, masih ada 3 lagi. Lumayan. Jalurnya mantap, Cok. Full webbing. Gimana, Kak? Kelut? Mantap. Kelut apa salak? Kelut apa salak? Kelut mantap. Kamu kelut apa salak? Rinjani, Bro. Nggak nyambung, bro. Jauh-jauh ke Jawa Timur naik Gunung Kelut. Nanti kalau kita udah tua kita reuni sambil ngopi ya. Oke, ini langsung 2 tangga sekaligus ya teman-teman. Jadi menurut saya tangga ini sangat membantu. Kalau nggak ada tangga mungkin ini jalurnya akan lebih sulit untuk dilewati ya. Mau naik tangga nih. Awas, tangan lu jangan di samping situ takut kegencet. Gak apa-apa kalau tangannya nih mas. Anjir. Ini yang marah-marah ini yang dia sambung. Ada. Ini Masya Allahin. Awas kepentok kameranya. Guys. Setelah melewati anak tangga, sekarang treknya ini pakai webbing ya teman-teman dan lumayan ekstrim ya berupa bebatuan. Jadi emang trek dari pos 4 nyampe pos 5 itu agak sulit ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Kelut, sebaiknya jangan pas musim hujan karena pasti akan licin ya jalurnya. Dan usahakan pakai sepatu safety ya. Jadi Gunung Kelut ini sebenarnya hanya memiliki ketinggian 1731 mdpl ya teman-teman. Namun karena treknya yang lumayan sulit dan banyak anak tangga jadi harus bergantian. Jadi untuk mendaki ke puncak Gunung Kelut itu membutuhkan waktu yang lumayan ya. Estimasi sebenarnya 3-4 jam untuk sampai ke puncak ya teman-teman. Dan ini merupakan tangga terakhir dari pos 4 menuju ke pos 5 ya teman-teman. Tangga kelima. Sebelum pos bayangan. Jangan dicontoh ini mah lewat tangga jelek ini. Jadi tangga terakhir ini ada 2 tangga. Yang ini sebelah kanan ini tangganya udah agak rusak, jadi sebaiknya jangan lewat sini ya teman-teman karena udah ada anak tangga yang bolong-bolong. Karena saat saya mendaki ke Gunung Kelut itu jumlah pendakinya lumayan banyak ya teman-teman, sekitar 400-an. Jadi saat melewati anak tangga ini lumayan antri, bergantian sama yang turun. Setelah melewati 5 anak tangga, selanjutnya treknya berupa pasir dan bebatuan kerikil ya teman-teman. Ini udah mau dekat ke pos bayangan. Meter puncak Rinjani ini. Treknya pasir guys.
Karena Gunung Gelut merupakan salah satu gunung yang masih aktif di Indonesia, jadi saat mau sampai ke puncak itu treknya akan berupa pasir dan bebatuan ya teman-teman. Di sini view-nya udah keren banget ya teman-teman. Kita nyampe trek letter E 1135. Sana puncak Bayangan guys. Sono puncak Sejati Kelut. Memang puncaknya namanya Sejati. Bukan sih. Dan ternyata di Gunung Kelut ini juga ada bunga edelweiss ya. Cuman ini nggak terlalu banyak bunganya. Mungkin karena habis kemarau, jadi bunganya juga nggak terlalu subur ya teman-teman. Sebelum melanjutkan ke puncak, di sini juga kita bisa istirahat dulu sambil menikmati indahnya pemandangan dari Gunung Kelut ya. Dari trek letter E menuju ke puncak Bayangan ini jalurnya masih sama berupa bebatuan dan pasir ya teman-teman, dan juga alam terbuka. Dan ini adalah puncak bayangannya. Saya sampai puncak Bayangan pada pukul 11.55. Jadi jarak tempuh dari letter E ke puncak Bayangan itu sekitar 30 menit ya teman-teman. Di sini juga alam terbuka ya. Jadi dilarang keras untuk mendirikan tenda atau camping di sini. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Kelut ya teman-teman. Di sini jalurnya ini turunan. Dan turunannya juga ini lumayan curam ya teman-teman. Ini ada tali webbing untuk membantu saat mau naik ataupun turun. Jadi kita akan turun dulu melewati lembah baru naik lagi ke puncak. Kita mau ke sana tuh guys. Puncaknya udah kelihatan. 15 menit lah lari. Treknya menurun dulu. Wow, keren banget guys. Tuh sebelah sana ada jalur dari Kediri, kalau nggak salah ya. Di sana pakai motor, jadi nyampe puncak kalau di sana naik motor. Jadi puncaknya beda sebelah sana, kalau kita yang sebelah sini. Dan ini namanya Lembah Jotosuro. Jadi sebelum nyampe ke puncak kita harus melewati lembah dulu ya teman-teman. Di sini pemandangannya juga luar biasa, indah banget. Oh ya, itu yang bawah adalah jalur dari Kediri. Jadi teman-teman jika ingin naik ke puncak Kelut lewat jalur yang dari Kediri itu bisa naik ojek ya. Dan untuk ke puncaknya sendiri ini masih lanjut trekking ke bawah ya, ini turun. Lalu nanti akan langsung naik ke atas puncak. Itu puncaknya udah kelihatan ya. Tapi nggak adaan.
Pas mau sampai ke puncaknya, ini jalurnya cukup ekstrim ya teman-teman, apalagi pas saya mendaki ke sana kemarin ini turun hujan, jadi agak licin ya. Dan kabut juga. Nah, buat teman-teman yang akan mendaki ke Gunung Kelut saat musim hujan seperti sekarang ini, disarankan untuk selalu membawa jas hujan ya teman-teman, karena curah hujan di sini cukup tinggi. Saat musim hujan seperti ini sebenarnya nggak rekomen ya untuk mendaki gunung, karena nyampe puncak juga biasanya pemandangannya tertutup sama kabut, jadi putih seperti tembok ya. Udah nyampe dari tadi. Udah. Dan ini adalah suasana di puncak Gunung Kelut saat turun hujan. Jadi pemandangannya ini tertutup kabut ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya, nggak ada pemandangan sama sekali. Ini pada kehujanan. Dan setelah menunggu beberapa menit di puncak, alhamdulillah ini pemandangannya terbuka ya teman-teman. Ternyata indah sekali ya. Di bawah itu kawahnya terlihat hijau. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari saya tentang pendakian ke Gunung Kelut via Karangrejo, Blitar. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semua yang akan melakukan pendakian ke Gunung Kelut. See you next trip. Udah ketutup.